Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Sekitar 5 meter jauhnya, kepala utusan iblis pecah dalam sepersekian detik, jatuh dari langit. Long Hao Shen telah mengetahui tentang penyelidikan mental utusan iblis ini jauh sebelumnya. Ini adalah kemampuan yang mirip dengan jangkauan mata elang. Hanya saja, dia tidak berurusan secara pribadi dengan utusan iblis ini, hanya menggunakan kekuatan mentalnya yang kuat untuk membuatnya mati. Satu-satunya rasa malu adalah tidak memberikan poin kontribusi apapun. Seorang komandan iblis dari langkah ke-8 untuk 8.000 poin, dan 2.000 poin kontribusi untuk setiap iblis dari langkah ke-7. Itu sudah lebih dari 20.000 poin kontribusi. Tunggu aku semuanya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan poin-poin ini secepat yang saya bisa untuk bergabung dengan kalian. Apa kalian masih sehat? Masih aman dan sehat? Tunggu saja aku, kalian harus bertahan setidaknya sampai saat itu. Di kejauhan, benteng pengusir naga sudah terlihat. Long Hao Shen masih jauh, tetapi bisa mencium aroma di tengah hawa dingin yang menggigit. Iblis mengepung kota. Dengan tergesa-gesa, Long Hao Shen membawa Raja Bintang ke depan medan perang ini, sambil mentransfer energi spiritual internalnya dengan kecepatan cepat, menyerap esensi cahaya untuk pulih dari pertempuran sebelumnya. Jelas itu adalah armor yayasan esensi emas yang sedang diisi ulang dengan cara ini, karena Long Hao Shen pada dasarnya tidak menggunakan energi spiritualnya sendiri pada pertempuran sebelumnya. Benteng Pengusir Naga, di antara keenam lintasan gunung besar, Benteng Pengusir Naga adalah yang paling luar biasa. Dalam hal aspek pertahanan, itu harus menjadi yang terbaik, karena didirikan sepenuhnya menggunakan gunung sebagai dasar, sedangkan bangunan utama berada di dalam pegunungan. Mengingat lingkungan, bahkan Kaisar Dewa Iblis hampir tidak akan bisa melewatinya dalam waktu singkat. Namun, Benteng Pengusir Naga juga yang paling sulit untuk ditinggali. Musuh bukan satu-satunya yang terpengaruh oleh dinginnya daerah itu. Para perwira dan prajurit dari Benteng Pengusir Naga juga terpengaruh oleh cuaca yang keji. Kehidupan di sini monoton dan membosankan, di luar pertempuran, semuanya akan menjadi hitam. Seseorang hanya akan dapat hidup di dalam gunung, tetapi kondisi sulit seperti itu hanya akan berkontribusi pada peningkatan sifat bertahan para ksatria dan bangunan yang kokoh. Di depan Benteng Pengusir Naga ada lereng sepanjang 200 meter, medan yang sangat terjal yang tertutup salju dan es sepanjang tahun. Pintu masuknya bertindak sebagai benteng alami, hanya, setelah pengalaman perang suci selama 1,5 tahun, senjata pertahanan saat ini dari Benteng Pengusir Naga sebagian besar dihancurkan di tangan iblis, atau cadangan kristal binatang ajaib untuk menopang mereka tidak mencukupi. Sekarang sepenuhnya bergantung pada tenaga kerja untuk melawan serangan iblis. Di kejauhan, 8 pilar Dewa Iblis bergemerincing di cakrawala, menyebarkan cahaya yang menyilaukan. Pasukan besar iblis mengalir seperti air pasang, bergegas menuju gunung perlawanan naga. Masuk akal bagi Kaisar Dewa Iblis untuk menugaskan Dewa Iblis Kematian Samigina sebagai komandan untuk Benteng Pengusir Naga. Meluncurkan serangan dari tanah memang merupakan tantangan sejati, jadi serangan udara memiliki peluang yang jauh lebih baik. Iblis tidak hanya ahli dalam penerbangan dan kuat secara fisik, tetapi terlebih lagi, klan mereka sangat banyak. Untuk kekuatan belaka, selain klan naga iblis Kaisar Dewa Iblis, klan iblis adalah yang terbaik. Bagaimanapun, iblis bintang dan iblis bulan jauh dari mampu dibandingkan dengan iblis biasa. Oleh karena itu, setelah kedua belah pihak melalui lebih dari setahun serangan penyelidik berulang kali dan pertempuran bertahan untuk mengumpulkan pengalaman, sekarang sebagian besar pertempuran adalah tentang aliansi kuil yang harus melawan serangan udara dan darat gabungan dari pasukan iblis. Di tanah, yang memimpin serangan sebagian besar adalah serigala iblis dan beruang iblis. Ini bukan karena keahlian mereka dalam mendaki, tetapi karena kemampuan mereka menahan dingin. Karena tanah utara yang sangat dingin ini, sejak awal perang suci pasukan iblis telah mengalami kerugian serius, tetapi melalui penguatan terus-menerus,
pasukan di benteng pengusir naga hampir seluruhnya telah digantikan oleh mereka yang tahan terhadap dingin. Serigala Iblis adalah klan yang kuat di antara iblis. Berdiri dengan cara yang mirip dengan manusia, mereka memiliki kepala serigala, dan keempat anggota tubuh mereka memiliki cakar tajam di ujungnya. Saat mereka memanjat dinding, cakar mereka terus mengeluarkan suara renyah saat bersentuhan dengan es. Dibandingkan dengan iblis serigala, beruang iblis memiliki waktu yang jauh lebih sulit untuk didaki. Mereka memiliki kekuatan yang ekstrim, tetapi ketika mendaki, mereka akan membutuhkan cakar beruang mereka untuk membuat lubang di es, dan memanfaatkannya untuk menjaga keseimbangan mereka, yang memperlambat prosesnya. Tapi jangan lupa bahwa di antara 8 dewa iblis besar yang berdiri di luar area benteng pengusir naga terletak dewa iblis beruang iblis Valevor, bersama dengan kekuatan utamanya. Dengan dia untuk mengawasi dan memimpin mereka, beruang iblis tidak berusaha untuk mengikuti perintah. Memanfaatkan kekuatan besar mereka, mereka terus naik. Di barisan depan resimen ksatria lintas udara berdiri sekelompok ksatria berwarna emas dan perak. Di setidaknya 6 ksatria Yayasan Esensi Emas dan 100 ksatria Yayasan Mithril membentuk kelompok ini memimpin resimen ksatria lintas udara. Kedua belah pihak tampaknya telah mencapai kesepakatan yang tidak jelas, karena tidak dari langkah ke-9 yang muncul di medan perang, paling banyak hanya tentara dari langkah ke-8 yang hadir. Penghalang besar cahaya suci muncul di langit, satu demi satu menahan pemboman sihir dari iblis neraka. Resimen ksatria lintas udara mempertahankan formasi yang rapi dari awal hingga akhir, siap memasuki pertempuran kapan saja. Penghalang cahaya suci mereka dapat digambarkan sebagai pertahanan yang tidak bisa ditembus. Long Tianying berdiri di area tertinggi di atas kota benteng pengusir naga. Kota ini dibentuk dengan 3 lapisan, yang paling bawah adalah yang paling luas, di mana pasukan ksatria menjalani pertempuran. Lapisan kedua adalah untuk para penyihir, semuanya berspesialisasi dalam elemen es. Di benteng pengusir naga, tidak ada bala bantuan dari kuil lain yang hadir di luar para penyihir ini. Ini adalah karakter besar dan integritas kuil ksatria yang tidak perlu dipertanyakan lagi, yang lebih suka membiarkan 5 kuil lainnya saling membantu. Di belakang Long Tianying ada lebih dari 30 orang. Di antara mereka, setengahnya mengenakan armor esensi emas, dan setengah lainnya dengan armor mencapai setidaknya tingkat legendaris. Tanpa ragu, mereka adalah inti sebenarnya dari kuil ksatria. Masing-masing dari mereka dilengkapi dengan peralatan lengkap dan siap untuk bergabung dalam pertempuran kapan saja. Perhatian, resimen ksatria lintas udara harus turun ke ketinggian 100 meter, suara keras Long Tianying terdengar. Pandangannya terfokus pada serigala iblis dan beruang iblis yang naik ke atas. Tanpa ragu, ketika kelompok pertama beruang iblis memanjat tembok kota, itulah saatnya iblis akan melancarkan serangan udara. Iblis sepenuhnya sadar bahwa manusia tahu tentang metode bertarung mereka, namun tidak pernah beradaptasi. Mengoordinasikan pasukan darat dan udara sebagai satu selalu merupakan cara terbaik. Tepat pada saat ini, kilatan dari 8 pilar Dewa Iblis menjadi cerah, dan samar-samar orang bisa melihat bahwa di dalam 8 pilar Dewa Iblis ini perlahan-lahan muncul 8 iblis. Yang muncul di pilar terbesar adalah seorang pria berambut abu-abu, tinggi dan pucat mengenakan baju besi abu-abu, memandang Long Tianying di kejauhan. Dewa Iblis ini penuh dengan keheningan yang mematikan. Matanya putih berkilau, dan wajahnya terlihat cukup tampan. Sepasang sayap abu-abu besar memanjang dari punggungnya, mencapai lebar lebih dari 20 meter. Meskipun tidak begitu mencolok di kejauhan, dengan tambahan cahaya abu-abu tua di punggungnya, itu mengeluarkan semacam perasaan menindas yang tak tertahankan. Mata Long Tianying juga berbinar, dan kilatan cahaya keemasan muncul di dalamnya. Saat dia meletakkan tangannya di punggungnya, tubuhnya perlahan melayang di atas tanah. Cahaya biru dan emas tiba-tiba meledak dari punggungnya, membawa sinar cahaya emas kebiruan besar yang melonjak. Tahta ilahi ketertiban dan hukum yang elegan perlahan-lahan muncul di latar belakang ksatria ilahi kontrol dan penghukuman Long Tianying.
Saat tahta ilahi muncul, seluruh benteng pengusir naga dan resimen ksatria lintas udara semuanya mengeluarkan aklamasi yang memekakkan telinga. Bagi kuil ksatria, tahta ilahi bukan hanya alat ilahi, tetapi pilar moral seluruh tubuh ksatria. Selama tahta ilahi ada, mereka akan mampu menghadapi musuh yang kuat dengan percaya diri. Dewa Iblis Kematian Samigina mengerutkan alisnya, bergumam keras, tahta ilahi ini cukup merepotkan. Di dekatnya, seorang pria pendukung dengan kulit berwarna perunggu dan mata kuning menatapnya dengan hormat, haruskah aku pergi? Ini adalah Dewa Iblis peringkat 6 Valevor. Jika seseorang hanya melihat penampilan luar, orang ini tampak seperti pejuang manusia yang kuat. Sosoknya hampir tidak bisa dibandingkan dengan klannya yang sangat besar. Samigina menggelengkan kepalanya, Long Tianying ini tidak akan menjadi lawan yang mudah. Dalam pertarungan 1 lawan 1, saya tidak memiliki kepastian bisa membunuhnya. Tahta ilahinya terlalu merepotkan. Membiarkan Anda pergi tidak akan mencapai hasil yang lebih baik daripada jika saya pergi. Dan selain itu, ada juga tahta perlindungan dan belas kasih ilahi yang hadir di kuil ksatria yang dimiliki Yang Haohan. Yang itu akan lebih sulit untuk dihadapi. Memanggilnya ksatria manusia terbesar tidak akan dibesar-besarkan. Karena Yang Mulia memerintahkan kita untuk melakukan perang yang berkepanjangan, kita tidak boleh melakukan pertempuran habis-habisan seperti itu. Saat dia mengatakan itu, niat bertarung yang berapi-api dalam dirinya menghilang, saat dia terus menghadapi Long Tianying. Tak satu pun dari mereka menunjukkan inisiatif untuk melancarkan serangan. Tepat pada saat ini, beruang iblis akhirnya selesai memanjat tembok kota. Serigala iblis melancarkan serangan panik, hampir bunuh diri. Tujuan mereka sederhana, itu untuk membiarkan semua beruang iblis dengan aman mencapai puncak kota. Dengan kekuatan pertahanan dan kekuatan beruang iblis, selama mereka bisa berdiri teguh di tembok kota, itu pasti akan menimbulkan pukulan besar bagi kuil ksatria. Formasi cahaya suci dari resimen ksatria lintas udara yang turun 100 meter memperoleh kekuatan, dan selanjutnya, lingkaran cahaya ini juga menggelinding di kepala para ksatria yang berdiri di atas kota. Han Yu ada di antara mereka. Di tangan kirinya dia memegang perisai emas yang berat dan di tangan kanannya pedang merah liarnya. Meluncurkan serangan perisai, dia dengan kejam mengetuk beruang iblis yang baru saja selesai memanjat dinding. Beruang iblis itu juga tangguh, menopang tubuhnya sendiri dengan kedua tangannya, ia memasuki pertempuran jarak dekat dengan Han Yu. Dengan ledakan keras, baik beruang iblis dan Han Yu dipaksa mundur oleh tabrakan hebat. Namun, pedangnya sudah menyerang. Saat ini memancarkan panas putih dari pedang suci. Kombinasi pedang berat di tingkat legendaris dan keterampilan pedang suci tidak mudah untuk dilawan, bahkan dengan ketahanan fisik dari beruang iblis. Faktanya, meskipun ada kesenjangan antara bentuk fisik dua, energi spiritual eksternal Han Yu tidak kalah dengan beruang iblis. Setelah mandi dalam infus kristal naga, dan dengan tambahan amplifikasi pil pelatihan anaconda, energi spiritual eksternal Han Yu sama sekali tidak dibawa energi spiritual internalnya. Ini juga alasan mengapa semua orang dari pasukan pemburu iblis tingkat komandan ke-64 masih bertahan bahkan setelah melalui begitu banyak pertempuran berbahaya. Dengan raungan marah, beruang iblis terlempar ke belakang tepat setelah berhasil memanjat di atas tembok, dan benar-benar marah. Palu besi di tangannya diayunkan, mengarah tepat ke pedang Han Yu. Tepat saat itu, sesosok jatuh di tengah-tengah mereka berdua. Itu adalah seorang ksatria, dikirim terbang oleh kekuatan musuh yang kuat. Palu di tangan beruang iblis terus berjalan tanpa ragu sedikit pun, tetapi Han Yu sangat terkejut. Dia lebih cepat bereaksi daripada beruang iblis, tetapi jika serangannya terus berlanjut pedangnya pasti akan menyerang tubuh rekan setimnya. Dengan perasaannya yang dalam terhadap sesama prajurit, bagaimana dia bisa terus berjalan? Ini semua terjadi terlalu cepat. Pedangnya sudah setengah jalan. Jika dia mencoba menarik kembali kekuatannya, dia akan menjadi orang yang menderita serangan balik, dan sesama prajurit itu hampir tidak akan lolos dari dihancurkan sampai mati oleh beruang iblis.
Tetapi jika serangan itu terus berlanjut, sesama ksatria akan mati dengan tangannya. Sejak pergi berperang, ini adalah pertama kalinya Han Yu menghadapi pilihan yang begitu sulit. Ini terjadi terlalu cepat, memberinya waktu yang jauh dari cukup untuk memutuskan. Cahaya keemasan yang gemilang berkilauan, dan tiba-tiba saat ksatria yang jatuh itu muncul, dia menghilang dalam sekejap cahaya. Segudang cahaya keemasan meledak dalam sekejap. Segala sesuatu dalam jarak 100 meter diselimuti oleh cahaya keemasan. Dalam ruang lingkupnya, semua serigala iblis dan beruang iblis menyemburkan darah, runtuh seperti gandum. Mata Han Yu menjadi lembab, berteriak keras, "Kapten! Dia kembali! Apakah sudah waktunya bagi skuad ke-64 untuk bersatu kembali?" "Kapten!" teriakan Han Yu sangat emosional. Setelah 1,5 tahun, dia akhirnya bisa bertarung bersama kaptennya seperti sebelumnya. Dia sekarang dipenuhi dengan kenangan pertempuran sebelumnya bersama Long Hao Shen. Sejak kembali dari pengasingan, dia telah bertempur dalam perang suci ini, memanfaatkan teknik dan kekuatan pertempurannya untuk memantapkan dirinya dengan cepat. Meskipun dia belum menjadi ksatria armor mithril, dia tetap seorang perwira menengah di pegunungan pengusir naga, yang bertanggung jawab untuk mempertahankan area yang sangat luas. Di mata para ksatria lainnya, ksatria kuil Han Yu sangat luar biasa. Sepertinya dia berdiri teguh setelah setiap pertempuran yang dia lakukan. Namun, hanya Han Yu yang tahu betapa kesepiannya perasaannya terlalu lama. Karena dia telah menjadi pemburu iblis, Han Yu seperti ksatria kedua di tim. Dia tidak perlu berdiri di depan, dan hanya berfungsi sebagai dukungan penting untuk Long Hao Shen. Dengan Long Hao Shen di sana, dia penuh percaya diri, berjuang di bawah pimpinannya untuk menyerang musuh bersama. Dia tidak perlu terlalu memikirkan hal-hal lain, karena hanya mengikuti perintah Long Hao Shen sudah cukup. Tetapi setelah bergabung dengan perang suci ini, berkat kultivasi dan kinerja yang luar biasa, ia secara bertahap berubah menjadi seorang pemimpin. Dia mulai memahami bahwa banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebagai seorang pemimpin, dan bahwa menjadi seorang pemimpin datang dengan banyak tekanan. Setelah terbiasa mengikuti perintah Long Hao Shen, dia tidak terlalu menyukai perasaan ini. Berkali-kali, dia benar-benar tidak dapat menunjukkan kekuatan penuhnya, dan harus beradaptasi dengan rekan satu timnya yang lain. Pada saat perjuangan putus asa, dia akan memiliki perasaan ketidakberdayaan yang intens, berpikir, apa jadinya jika saya memiliki kapten untuk bertarung di sisi saya. Pada saat pengasingan Long Hao Shen selesai, tidak ada yang lebih bersemangat daripada Han Yu. Itu adalah perasaan tulus dari kegembiraan tanpa beban. Mengenang petualangan yang mereka alami di Gua Berdesis, Surga Ilusi, dan Rawa Hitam, pikirnya, kapten akhirnya kembali. Dia akhirnya akan bertarung di sisiku lagi. Han Yu telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Meskipun Long Hao Shen sepenuhnya tersembunyi di balik armor yayasan esensi emas berwarna emas gelap, pedang riak cahaya di tangannya tidak dapat dipalsukan. Kapten kembali. Memang, Long Hao Shen sudah kembali. Setelah menyaksikan awal pertempuran dari jauh, dia datang bergegas secepat yang dia bisa. Selain itu, dia memiliki tekanan besar dari misi 10 juta poin kontribusi, dan pertempuran seperti itu adalah cara terbaik untuk mengumpulkan mereka. Itu sebabnya dia datang dengan terburu-buru. Awalnya, Long Hao Shen siap untuk bergabung dengan pertempuran udara di punggung Raja Bintang, karena iblis dan iblis neraka sudah meluncurkan serangan kekuatan penuh terhadap resimen ksatria lintas udara. Namun, dia menyadari pedang Han Yu yang bersinar terang dalam perjalanannya ke benteng pengusir naga. Sama seperti Han Yu tidak mengalami kesulitan mengenalinya, bagaimana dia tidak mengenali saudara laki-lakinya yang baik. Oleh karena itu, Long Hao Shen meninggalkan bergabung dengan pertempuran udara, mengingat Raja Bintang, dan mendarat di tanah dalam sekejap, tidak hanya menyelesaikan perjuangan besar Han Yu tetapi juga meluncurkan beberapa serangan kuat, sangat meringankan tekanan pada para ksatria. Segudang kilau emas itu berasal dari kemampuan serangan yang kuat yang digunakan oleh ksatria retribusi, yang disebut serangan hujan meteor, kemampuan ksatria retribusi dari langkah ke-7.
Kekuatan serangan target tunggal dari kemampuan ini tidak terlalu signifikan, tetapi area efeknya sangat besar. Setelah melalui uji coba terus-menerus, Long Hao Shen memahami dengan sangat jelas kekurangannya sendiri. Sebagian besar, ia tidak memiliki kemampuan serangan skala besar yang kuat, yang dikenal sebagai kekurangan universal para ksatria. Serangan dan peningkatan skala besar membentuk sebagian besar teknik yang dipilih Long Hao Shen untuk dilatih. Perang suci telah dimulai, dan di masa depan, dia tidak mungkin terus melawan hanya sekelompok kecil musuh. Pasti akan ada musuh yang jauh lebih kuat, dengan lebih banyak pertempuran bersama sesama prajurit lainnya. Jadi kedua jenis kemampuan ini harus dimiliki. Berkenaan dengan kemampuan target tunggal, Long Hao Shen memiliki kepercayaan diri yang cukup. Kekuatan target tunggal umumnya diukur dengan serangan terkuat yang dapat digunakan ksatria sebagai dasar. Karena niat pedang dalam kepemilikan Long Hao Shen sudah melebihi sebagian besar kemampuan serangan target tunggalnya dalam kekuatan, oleh karena itu ia lebih suka fokus pada penguatan pemahamannya tentang niat pedang. Dengan mengandalkan pedang ilahi, Arya dari Dewi Cahaya, selama pemahamannya terhadap niat pedang terus meningkat, kekuatan serangan target tunggalnya akan terus tumbuh. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan kemampuan target tunggal. Han Yu. Long Hao Shen membuka tangan kirinya yang meraih ksatria yang nyaris lolos dari malapetaka. Merentangkan kedua tangannya, dia langsung memeluk Han Yu dengan erat. Para ksatria di sekitarnya bersorak keras sama sekali. Mereka tidak mengenal Long Hao Shen, tetapi mengenali armor yayasan esensi emas padanya. Memiliki ksatria armor emas bergabung dalam pertempuran tidak hanya sangat membantu dalam hal kekuatan bertarung, tetapi juga memberi mereka dorongan besar dalam kepercayaan diri dan kekuatan. Kapten, akhirnya aku bisa bertarung bersamamu. Tubuh bersemangat Han Yu menggigil, dan mereka berdua saling menamparkan baju besi, mengeluarkan suara gemerincing yang kuat. Long Hao Shen melepaskan pelukannya, senyum di wajahnya, kita harus pergi dan menyerang musuh sekarang. Kita akan bicara lagi setelah pertempuran selesai. Mengatakan itu, Long Hao Shen melangkah maju dengan langkah besar, maju menuju tembok kota. Han Yu mengikuti dari belakang, melihat sosoknya yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Air mata jatuh tak terkendali di wajahnya, sosok yang luar biasa. Saya ingin mengikutinya sepanjang hidup saya. Saya ingin mengikutinya sepanjang hidup saya.